Karena Indonesia akan tetap kokoh kalau negara tidak ngatur seluruh urusan hal. Pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji di depan Menteri Puji Astuti dan para menteri lainnya. Satu ruangan terdiam teman-teman, mendengarkan gimana Kang Deddy berbicara, berpidato untuk kesejahteraan rakyat. Para ustadz pasti terkejut teman-teman. Akhirnya apa? Akhirnya kita harus jujur, yang menjadi penyangga utama kita sehingga masyarakat Jawa Barat hari ini masih kokoh di tengah tekanan fiskal, hari ini masih kokoh di tengah tekanan energi, itu apa? Kita masih punya basic tradisional yang itu menjadi penunjang daya tahan masyarakat. Apa itu? Kita masih punya sumber daya air yang free yang bisa dinikmati oleh masyarakat, sehingga masyarakat Jawa Barat tidak semuanya bergantung pada air pipa paralon atau air pump. Kita juga masih punya sumber daya air yang memadai sehingga masyarakat Jawa Barat tidak tergantung pada air galon. Kita masih memiliki sumber daya air yang memiliki implikasi terhadap ketersediaan keanekaragaman pangan, baik pangan yang dikelola berdasarkan sistem pembangunan pertanian modern maupun sistem pangan yang tradisional, sehingga sumber-sumber pangannya masih tersedia secara luas di masyarakat. Yang ketiga, kita masih punya transaksi tradisional di mana masyarakat tradisional masih hidup di pasar-pasar pedesaan, di mana aspek yang bersifat komunikasi dan barang-barang yang tidak memiliki standar masih bisa dijual di pasar. Andai kata seluruh pasar dibuat model Alfamart, Indomart, atau pasar dibuat dalam skala standar, maka pisang nangka yang dari pinggir kampung nggak akan bisa laku. Maka jawabannya adalah pasar tradisional. Maka nangka yang disebut gori tidak akan bisa terjual, maka jawabannya adalah pasar tradisional. Nah, kalau sudah seperti ini, maka dalam pandangan saya ekonomi digital oke untuk menunjang sebuah kemajuan peradaban, tapi ekonomi tradisional harus dijaga. Kenapa? Bedanya Jerman dengan kita, bedanya Eropa dengan kita, bedanya Amerika dengan kita satu hal. Di Jerman, di Eropa, di Amerika, di Timur Tengah, negara mengatur siklus manusia dari mulai urusan makan sampai urusan tidur. Negara ngatur penyiapan air, negara mengatur penyiapan gas, negara mengatur penyiapan pangan, negara mengatur apartemen, negara mengatur semua. Maka satu ada problem mereka adalah ketika negara mengalami problem pemerintahan dan politiknya, rakyatnya bisa kelaparan. Kenapa? Karena siklusnya sangat tergantung pada negara. Indonesia, mohon maaf, pemerintah tidak mengatur semua hal. Ada rakyat kita bisa mengatur dirinya sendiri. Rakyat kita tidak semuanya mendapatkan subsidi beras. Rakyat kita tidak semuanya mendapatkan subsidi gas. Rakyat kita tidak semuanya mendapatkan subsidi pendidikan. Rakyat kita tidak semuanya mendapatkan fasilitas jalan yang baik, tetapi mereka masih bisa survive dalam perkembangan setiap waktu. Saya tesis ini kenapa saya omongkan? Kita pernah melewati masa kolonial Belanda, survive. Kita pernah melewati masa Orde Lama, survive. Kita sudah melewati masa krisis ekonomi 98, survive. Untuk itu saya selalu bicara pada kepala OVD, jangan sekali-kali berpikir kita mengatur urusan masyarakat semuanya. Tidak, ada hal yang bisa kita atur, ada hal yang mereka harus bebas merdeka mengatur dirinya. Kenapa? Karena Indonesia akan tetap kokoh
kalau negara tidak ngatur seluruh urusan hal. Artinya nyawa satu orang, kebudayaan satu orang, perilaku diri satu orang, tidak semuanya harus bergantung pada negara, dan tidak semuanya negara harus mengaturnya. Kenapa? Karena suatu saat ada fluktuasi politik, geopolitik internasional, ada fluktuasi politik nasional, maka seluruhnya tidak akan mempengaruhi survivalnya rakyat. Ini beda. Ini cara. Untuk itu, maka dalam pandangan ini saya lebih memandang bahwa kebutuhan dasar pembangunan, misalnya kita paham, misalnya ada laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada satu daerah, tetapi sesungguhnya kita jangan terpaku pada angka itu. Kenapa? Laju pertumbuhan ekonomi, kemudian bisa saja itu hanya catatan BPS di mana uangnya ada di bank. Bisa saja satu daerah dia misalnya pertumbuhannya tinggi karena apa? Produksi nikelnya tinggi, produksi batu baranya tinggi, tetapi nikel dan batu baranya dikerjakan oleh pengusaha yang tinggal di Jakarta. Pegawainya juga bukan orang sana, tapi dari berbagai tempat termasuk dari luar negeri. Kemudian mereka tinggal pada sebuah koloni. Dari koloni itu menghasilkan uang triliunan dalam setiap bulan, masuk ke bank, banknya parkir di bank kita, kemudian pergi lagi ke bank asing. Angka di statistiknya tinggi, tapi di lingkungan masyarakatnya jalannya hancur, masyarakatnya makannya sangat terbatas, tidak punya pekerjaan. Itu menara gading ekonomi. Catatannya hebat, silakan dicek deh. Saya lebih memilih pada nggak apa-apa, tidak tercatat uang di bank tinggi, nggak penting bagi saya. Tapi rakyat saya itu tiap hari punya kemampuan untuk anaknya sekolah, punya kemampuan untuk beli baju ketika lebaran, punya kemampuan untuk selamatan dalam setiap waktu, ekonominya muter tumbuh. Problem Indonesia itu bukan persoalan uang. Problem Indonesia, problem Jawa Barat adalah kepemilikan uangnya terjadi disparitas yang sangat tinggi. Kenapa? Uang yang terjadi disparitas hanya dipegang oleh beberapa orang, itu menyengsarakan orang lain. Kenapa? Rakyat kebagian inflasinya, rakyat kebagian kenaikan harganya, sedangkan dia yang menikmati banyak uangnya. Orang beli beras yang uangnya di dompetnya 2 miliar, sama harga berasnya dengan uang yang dia dapat 30.000 kuli ari di Bandung. Maka APBD dalam catatan saya adalah harus terdistribusi uangnya secara merata dan menjangkau daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh industrialisasi. Di Bekasi upahnya sudah 6 juta, perputaran uangnya tinggi. Tapi angka di Bekasi jangan diperbandingkan dengan di Kuningan, di kaki Gunung Ciremai. Kenapa? Orang Bekasi di daerah industri uangnya tinggi, tetapi seluruh kebutuhannya harus beli. Rumahnya masih harus bayar kontrakan, airnya air galon, ke sekolahnya harus pakai bahan bakar, kemudian harus ada jajannya. Setiap hari harus uang. Tetapi orang Kuningan yang di kaki Gunung Ciremai, rumahnya dari bilik, yang penting listriknya nyala, airnya mengalir jernih, tidak bayar. Kemudian dia setiap hari bisa mendapatkan ikan di sungai, tidak bayar. Kemudian bisa mendapatkan daun-daunan di sekitar rumahnya, tidak bayar. Dia bisa mendapatkan beras dari hasil, bagi hasil dengan yang punya sawah, tidak bayar. Maka angkanya adalah bukan angka kemiskinan, menurut saya adalah angkanya angka kesejahteraan. Kita bandingkan, sejahtera mana yang tinggal di kaki Gunung Ciremai, yang tinggal di kaki Gunung Wayang misalnya, yang tinggal di kaki gunung di wilayah Ciamis, 1 bulan 1,5 juta, dengan yang kerja menjadi karyawan perusahaan di Bekasi 6 juta. Saya taruhan masih sejahtera yang 1,5 juta. Nah, maka kalau seperti itu perbandingannya, fokus kita di mana? Maka fokus kita adalah di pemerataan infrastruktur.
Kenapa? Seluruh ketertinggalan kesehatan layanannya, ketertinggalan layanan pendidikan, ketertinggalan layanan administrasi kependudukan, ketertinggalan layanan pertumbuhan ekonomi, semuanya problemnya adalah di infrastruktur. Disebut orang daerah tertinggal kan karena akses jalannya jelek. Disebut daerah tertinggal karena kan seluruh akses komunikasinya jelek. Tapi kalau komunikasinya dibuka, aksesnya dibangun, maka ketertinggalan itu akan berubah menjadi distribusi. Saya berikan contoh. Ketika kita membangun jalan yang terkoneksi dari Bekasi ke Pangandaran, dari Bekasi ke kaki Gunung Ciremai, dari Bekasi ke kaki Gunung Sawal, dari Bekasi ke kaki Gunung Manglayang, dari Bekasi ke kaki Gunung Windu, dari Bekasi kemudian ke daerah Cianjur Selatan, maka konektivitas itu akan melahirkan distribusi. Distribusinya apa? Orang yang tinggal di Bekasi, tinggal di Karawang, tinggal di kota Depok, tinggal di kota Bekasi, dengan upah yang sangat tinggi, dia akan menikmati dalam Sabtu Minggu untuk naik motor mengelilingi area-area perkebunan yang masih terjaga habitat perkebunannya, dengan rumah-rumah panggung yang tertata, dengan pedagang-pedagang yang jujur dan bangunannya sudah rapih tersedia. Maka itu akan menjadi aliran distribusi uang dalam setiap waktu. Konektivitas. Dan itu bisa dilihat cerita Pangandaran ketika sekarang kan naik. Kenapa? Distribusi. Distribusi apa? Konektivitas infrastruktur. Nah, maka di sini ada perilaku yang harus dirubah. Di mana perilaku yang dirubahnya adalah karakter para pedagang. Karakter para pedagang itu seringkali tidak pernah peduli dengan namanya estetika. Nu penting mah aing payu. Nah, apa problemnya? Kenapa wisata kita hanya musiman kemudian hilang? Karena nilai-nilai ideologi filosofinya hilang. Kenapa? Berubah menjadi keramaian. Sesuatu yang keramaian, yang itu dadakan, nggak akan lama, Pak. Nggak akan lama. Maka saya mencoba untuk hari ini agak tangan besi sedikit. Kenapa? Jalannya harus rapih dong. Bangunan-bangunan plastik-plastik pedagangnya nggak bisa. Kenapa? Harus estetik dong. Solusinya bagaimana terhadap mereka? Sudahlah, saya tanya dagangnya sekian, itu juga judulnya. Dan judul penjual di Jawa Barat itu sama Pak hari ini. Nggak beda lah. Mie rebus, kopi, gorengan, cuanki, kemudian sosis bakar, seblak. Sudahlah. Bayangin Pak, di barisan sekian kilometer areal pemandangan kebun yang indah itu, isi pedagangnya adalah tukang cuanki, sosis bakar, kopi, semuanya sama Pak. Nggak bisa. Sesuatu yang sama tidak akan melahirkan kerinduan. Akan melahirkan kerinduan manakala beda. Nah, maka saya lebih memilih begini, Pak pimpinan dewan, saya lebih memilih mereka, saya latih jadi tukang sapu deh. Sudah, gaji 4,2 juta bersihin jalan provinsi dibanding berdagang di situ. Kenapa? Karena saya ngambil target jangka panjang. Kenapa? Dengan jalan bersih, maka tingkat mobilitas orang untuk datang semakin tinggi, uang semakin datang, dan nanti akan terisi apa? Kafe-kafe yang tertata, hotel-hotel yang tertata, rumah makan yang tertata. Siapa yang mendapat implikasi ekonomi? Kabupaten kota. Pajak hotel restorannya meningkat. Kenapa ini harus jadi tujuan? Kita paham hari ini kita mengalami tekanan fiskal. Kalau kita tidak dapat dari pajak motor, kalau kita tidak dapat dari pajak hotel restoran, rek ngabangun ti mana iroh eueuh duitna. Tepuk tangan, deposit. Sudah, kita nggak ada duit. Untuk itu diperlukan inovasi. Tetapi pemimpin sejati adalah pemimpin yang mampu bertahan, mampu berkembang di tengah tekanan fiskal. Itu.
Kalau dikasih duit banyak Gubernur Jawa Barat ya nggak hebat. Dipotong 3 triliun masih bisa bangun jalan 100 kali lipat dibanding yang dulu. Ya itu baru hebat. Itu. Ini kan bentuk kehebatan. Biasanya musrenbang di hotel yang mahal. Ya sudah mending keneh Mang Dede di Tasik sinang renovasi ruangan lumayan pan. Kan cuman ada efek Pak, begitu ada ruangan bagus ngantri daftaran ingin acara di sini kan ngaripuhkeun eta teh. Kenapa ngaripuhkeunnya? Anggaran jamuan tamu Pemprov Jabar 500 juta setahun. Kalau nanti ngantri ke sini menggunakan ruangan ini plus daharna, ainek mayar ti mana eueuh duitna. Ini kan jujur loh Pak. Dan saya hari ini umum saya sudah berani ngomong, Pak memang duitnya nggak ada, udah boleh pakai ruangan tapi minum aja, kita nggak bisa nyiapin makan, duitnya nggak ada, 500 juta setahun Pak, asalnya 30 miliar, tapi minimal ruangan gratis menang lah gitu loh, tapi bekal mau sorangan sih ya. Nah ini kan inovasi. Nah Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan pidato dari Gubernur Jawa Barat yang luar biasa teman-teman, yang menyebutkan bahwa ketahanan pangan di Indonesia begitu luar biasa ya, sumber daya alam begitu melimpah di Indonesia ya. Saya rasa ini cukup, kita jangan ketergantungan kepada air galon ya, kepada bahan-bahan buatan seperti itu ya teman-teman. Sumber daya alam kita terlalu banyak ya, manfaatkan itu teman-teman, dan ini luar biasa benar ya teman-teman. Kita harus memanfaatkan apa yang ada, jangan kita sampai ya ketergantungan dengan yang lain ya, ketergantungan dengan mohon maaf ya kayak air galon seperti itu. Ini karena di kebijakan ini luar biasa teman-teman ya, patut kita acungi jempol ya teman-teman. Dan tadi ya mungkin para menteri pun kaget gitu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Masya Allah ya teman-teman, semoga Kang Deddy sehat selalu. Oke teman-teman, itu dia video kali ini, semoga bermanfaat, semoga ya Kang Deddy juga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Tadi Menteri Puji Astuti pun pasti terkejut, dan para ustadz, para menteri pasti terkejut ya teman-teman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bila itu saya, mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.